Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen mata kuliah dasar manajemen yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas tentang koordinasi dan rentang manajemen. Apa sih itu koordinasi dan rentang manajemen? Kuy, kita lanjut. Kemampuan seorang manajer untuk melakukan suatu koordinasi secara efektif kepada sebagian besar anak buahannya atau bawahan-bawahannya itu dikenal juga dengan rentan manajemen atau rentan kendali. Lalu, apa sih itu koordinasi? Koordinasi atau ke dalam bahasa Inggris disebut coordination adalah suatu proses pengintegrasian suatu tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan tertentu yang secara terpisah. Menurut Thomson, ada 3 macam yang saling ketergantungan tiap-tiap satuan organisasi, yaitu antaranya. Yang pertama, ada ketergantungan yang saling menyatu atau pooled interdependence. Contohnya seperti apa? Ini dia. Yang kedua, ada ketergantungan yang saling beruntun atau sequential. Yang ketiga, ada saling ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependence. Contohnya seperti apa? Ini dia ketiga contohnya. Saya Misbahudin dari kelas K3 akan menjelaskan mengenai apa itu rentang manajemen. Dari mulai pengertian rentang manajemen dan struktur yang ada di dalam rentang manajemen itu seperti apa. Oke? Baik, tanpa panjang lebar akan saya jelaskan sedikit demi sedikit. Apa itu pengertian rentang manajemen? Rentang manajemen adalah berupa bagian atau berapa orang yang dapat ditempatkan di bawah pimpinan seseorang. Nah, hal ini penting karena kemampuan seseorang untuk mengendalikan unit-unit organisasi atau orang lain pada umumnya memiliki keterbatasan sendiri. Nah, besarnya rentang kendali tergantung dari teknologi, kerumitan tugas, dan profesionalisme para karyawan seperti itu. Rentang kendali yang besar mengarah pada organisasi flat struktur. Nah, ini yang tadi saya bicarakan dari awal ya, yaitu dari mulai pengertian rentang manajemen sampai isi-isi dari rentang manajemen tersebut ya. Dan kebalikannya adalah call struktur, mana yang lebih baik adalah tergantung situasi dan kondisi. Nah, di sini teman-teman ada dua hal alasan utama mengapa penentuan rentang manajemen yang tepat adalah penting. Gitu. Yang pertama nih, rentang manajemen. Nah, mempengaruhi penggunaan efisiensi dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Gitu. Dan yang keduanya, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Nah, jadi ada dua alasan utama mengapa penentuan rentang manajemen yang tepat itu penting, maksudnya gitu loh. Nah, yang alasannya yang tadi sebelumnya saya sudah bicarakan ya. Dan di sini pimpinan perlu memahami beberapa nih, ada beberapa ada empat kemampuan dalam rentang manajemen. Di antaranya, oke, yang pertama nih, span of control, yaitu kemampuan pimpinan untuk mengatur bawahannya. Nah, jadi kalau di bahasa organisasi kelas itu mengkoordinir semua bawahannya gitu. Seperti ketua kelas mengkoordinir semua mahasiswa kelasnya seperti itu. Dan yang kedua, span authority, kemampuan pimpinan untuk mengambil suatu tindakan terhadap bawahannya itu. Jadi kalau dalam bahasa kita sendiri ya, harus tegas seperti itulah. Kalau dari kelas misalnya nih, kita sebagai ketua misalnya harus tegas dalam mengkoordinir atau memerintahkan kepada semua mahasiswanya agar kelas itu berjalan dengan baik gitu. Dan yang ketiga nih, span of attention,
Nah, yaitu kemampuan pimpinan untuk memberikan perhatian kepada bawahannya. Itu. Nah, jadi ketua itu tidak hanya mengkoordinir staf-staf atau seksi-seksi yang lain, misalnya kalau di kelas itu ya, kalau dalam kelas bisa atau harus memerhatikan semua mahasiswanya gitu. Oke, yang terakhir, yang keempat, yaitu span of supervision. Nah, kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya. Kalau dalam organisasi kalau dalam organisasi kelas, yang namanya span of supervision itu mengawasi apakah murid-muridnya ada yang masuk atau tidak, atau ada yang melanggar aturan kelasnya, seperti itu. Kalau digambarkan dalam organisasi kelas yang saya jelaskan itu. Nah, di sini span of supervision bertuju pada rentang manajemen, itu yang artinya span of supervision yang terakhir ini kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya. Di sini pimpinan perlu memahami beberapa nih, ada empat kemampuan dalam rentang manajemen. Di antaranya, oke, yang pertama nih, span of control, yaitu kemampuan pimpinan untuk mengatur bawahannya. Nah, jadi kalau di bahasa organisasi kelas itu mengkoordinir semua bawahannya gitu, seperti ketua kelas mengkoordinir semua mahasiswa kelasnya, seperti itu. Dan yang kedua, span authority, kemampuan pimpinan untuk mengambil suatu tindakan terhadap bawahannya, seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa kita sendiri ya, harus tegas, seperti itulah. Kalau dari kelas misalnya nih, kita sebagai ketua misalnya harus tegas dalam mengkoordinir atau memerintahkan kepada semua mahasiswanya agar kelas itu berjalan dengan baik gitu. Dan yang ketiga nih, span of attention. Nah, yaitu kemampuan pimpinan untuk memberikan perhatian kepada bawahannya itu. Nah, jadi ketua itu tidak hanya mengkoordinir staf-staf atau seksi-seksi yang lain, misalnya kalau di kelas itu ya, kalau dalam kelas bisa atau harus memerhatikan semua mahasiswanya gitu. Oke, yang terakhir, yang keempat, yaitu span of supervision. Nah, kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya. Kalau dalam organisasi kelas, yang namanya span of supervision itu mengawasi apakah murid-muridnya ada yang masuk atau tidak, atau ada yang melanggar aturan kelasnya, seperti itu. Kalau digambarkan dalam organisasi kelas yang saya jelaskan itu. Nah, di sini span of supervision bertuju pada rentang manajemen, itu yang artinya span of supervision yang terakhir ini kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya, seperti itu. Wewenang dan pendelegasi. Menurut Handoko, wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu satu, teori formal. Pandangan wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi atau diwariskan hal tersebut. 2. Teori penerimaan atau acceptance theory of authority menyanggah pendapat bahwa wewenang dapat dianugerahkan. Pendelegasian wewenang. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. 4. Kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan, yaitu 1. Pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. 2. Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. 3. Penerimaan delegasi baik
Delegasi, baik implis atau eksplis, menimbulkan kewajiban. 4. Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang pemahaman dari saya atau kurang penjelasan dari saya. Mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar.